Alia Fairuza Stafiana, dan di sini aku mau membagikan materi pelajaran nih buat kalian. Lebih tepatnya sih mata pelajaran ekonomi. Di sini siapa nih yang suka mata pelajaran ekonomi juga? Sama nih sama Kak Alia. Atau jangan-jangan kalian malah kurang suka ya sama mata pelajaran ekonomi? Kenapa? Apa karena materinya tuh terlalu banyak, Kak? Apa materinya tuh terlalu sulit, Kak? Materinya tuh terlalu luas. Gurunya menjelaskannya kurang detail, kurang simple. Akunya juga bingung, Kak, memahaminya gimana. Oke. Kalian gak perlu khawatir lagi. Di sini ada Kak Alia yang siap untuk membantu kalian untuk mempelajari materi ekonomi dengan baik dan mudah. Gak usah perlu lama-lama lagi, langsung cek aja videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama ekonomi terjadi karena adanya sifat saling menguntungkan di antara negara yang terlibat di dalamnya. Lantas apa sih tujuannya kerjasama ekonomi internasional itu? Tujuan kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi dua, yakni secara umum dan secara spesifik. Secara umum, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara di kawasan tersebut. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan kerjasama ekonomi internasional adalah yang pertama memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi. Dan yang terakhir, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu? Terdapat beberapa manfaat dari diselenggarakannya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kemajuan pada bidang perekonomian dapat dilihat dari perjalanan ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, memiliki kesempatan dalam menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain. Yang ketiga, mendapatkan modal asing untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Yang keempat, kemudahan dalam mengimpor barang-barang tertentu yang jika diproduksi di dalam negeri akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Yang kelima, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi di dalam negeri. Yang keenam, membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan di dalam negeri. Faktor penyebab. Terdapat beberapa faktor penyebab terselenggaranya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, penghematan biaya produksi. Yang kelima, kondisi ekonomi yang berbeda. Yang keenam, perbedaan iklim. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Yang kedelapan, perbedaan ideologi. Dan yang kesembilan, globalisasi ekonomi. Selanjutnya, bentuk kerjasama dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Contoh dari kerjasama bilateral adalah kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di sebuah kawasan tertentu. Contoh dari kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara ASEAN, antar negara di kawasan Eropa atau MEE, antar negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC, dan sebagainya.
Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang mengikat antara beberapa negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Tujuan dari kebijaksanaan tersebut adalah untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan-pembatasan. Yang terakhir, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya yakni MEE dengan ASEAN. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke pembahasan perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan internasional dilakukan dengan kegiatan transaksi atau tukar-menukar barang jasa antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan oleh beberapa perbedaan, yakni kemampuan produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, iklim dan kesuburan tanah, kondisi geografi, kemajuan iptek, dan juga kebudayaan serta gaya hidup. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, negara pengekspor akan memperoleh devisa. Yang keempat, negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Yang kelima, mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Yang keenam, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang ketujuh, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, adanya kebijakan impor suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa. Yang keempat, perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang kelima, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang keenam, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Dan yang ketujuh, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Dampak perdagangan internasional. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, mendapatkan barang berkualitas. Yang keempat, memperbaiki teknologi produksi. Yang kelima, menjalin kerjasama antar negara. Dan yang keenam, meningkatkan jasa pariwisata. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Yang kedua, menimbulkan kebergantungan pada negara maju. Yang ketiga, munculnya sifat konsumerisme. Yang keempat, mempengaruhi neraca pembayaran. Yang kelima, menyebabkan sektor keuangan tidak stabil. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi negara. Halo teman-teman, gimana nih video pembelajaran dari Kak Alia? Kalian suka nggak? Semoga suka dan semoga membantu kalian dalam belajar ekonomi ya. BTW bab sebelah itu baru satu bab loh, masih ada bab-bab yang lain. Dan jangan lupa nantikan terus pembahasan bab-bab yang lain dari Kak Alia. Selalu pantengin akun Kak Alia. Atau kalian pengen banget nih Kak Alia bahas video yang lain atau bahas materi yang lain di luar ekonomi, boleh banget, tinggal isi di komentar atau DM Instagram Kak Alia di @aliavirus. Dan jika kalian suka dengan video pembelajaran Kak Alia, jangan lupa untuk subscribe akun Kak Alia ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, biar ke teman-teman kalian tuh belajarnya juga lebih asik bareng Kak Alia. Oh iya, satu lagi teman-teman, aku punya pantun nih. Jalan-jalan sama Mamat beli bakwan, belinya di atas jalan lantai. Have a good day everyone.